Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Eyang habis jalan-jalan, dan ketika itu ada pertanyaan cerita tentang sebuah cerita, entah itu benar atau salah, yang juga bingung. Tetapi baru saja yang mendengar cerita tentang hantu perempuan. Katanya di rumahnya ada hantu perempuan. Lalu teman Eyang ini bertanya pada Eyang. Tapi Eyang tidak pernah berkata pada teman Eyang bahwa Eyang juga bisa melihat ataupun mengerti. Karena Eyang tidak pernah mengatakan hal itu, karena tidak ada gunanya. Sesuatu yang tidak ada gunanya tidak usah dikasih tahu. Untuk apa? Ya, hanya kepada cucu-cucu saja. Dari kedangkalan spiritual Eyang ini, Eyang bagikan kepada cucu Eyang besok. Ketika besok di usia 80 ke atas, yang sudah tidak mampu lagi menjelaskan secara detail karena memori ingatan berkurang. Jadi ceritanya kesana kemari tentang hantu, tentang cinta dan sebagainya. Ceritanya tentang candi-candi dan sebagainya. Ya, seperti di video yang sebelumnya, bahwa yang punya teman yang sindrom dengan patung, jadi alergi dengan patung. Nah, sedangkan candi-candi itu semuanya patung. Di candi di Nusantara, di candi di Thailand, di India, itu semuanya simbol-simbol, kode-kode yang harus dipelajari supaya dicocokkan dengan keadaan sekarang dan mengerti kenapa itu semuanya ada yang banyak hilang kepalanya dan sebagainya. Teknik yang cerdas menghilangkan kepala supaya tidak diketahui itu rambutnya, rambut ikal ya, seperti orang kita juga punya rambut ikal ya, yang kecil-kecil. Orang kulit hitam di sana, waktu yang di barat itu, yang amati sekali itu rambutnya itu, sampai yang pelototin tuh, wah, kecil-kecil rambutnya ternyata. Dan ketika itu ada jutaan tahun, dan itu tentang membangun kesadaran spiritual, maka ketika buku-bukunya itu mungkin diambil atau bagaimana, dihilangkanlah semuanya. Lalu dibuatlah sesuatu cerita yang baru. Nah, karena kita nggak ngerti, semua nggak ngerti perjalanannya bagaimana. Apalagi teman Eyang yang sudah sindrom ketakutan dengan patung. Kalau sudah ketakutan itu jangankan mendekat, alergi. Nah, kemunculan sindrom itu baru-baru saja katanya. Sindrom dengan patung, ada yang sindrom dengan ruangan sempit, ada yang sindrom dengan kucing, ada yang sindrom ketakutan dengan fobia, dengan apapun ya. Fobia atau sindrom, fobia sama sindrom bedanya apa? Coba dicari sendiri, yang ini kan dangkal spiritualnya. Dan ketika fobia atau sindrom ketakutan, nah, itu terjadi, maka jelas nggak akan bisa membaca leluhurnya, karena sudah punya fobia, ketakutan, nggak boleh berdekatan. Nah,
pandai juga. Ketawa seseorang itu mempunyai makna. Ya, ketika orang itu tertawa mempunyai makna. Sedangkan itu ada jutaan tahun. Sedangkan dia kena fobia sindrom itu baru SMP, setelah dia tahu dan belajar. Nah, hantu. Kembali ke pokok pembahasan hantu. Energi atau cahaya. It's 11 o'clock. It's 11 o'clock. What the heck is 11 o'clock? What happening with 11 o'clock? Why it sounds like telling me something like now it's 11 o'clock. It doesn't make sense. Kuku, kuku. Itu bunyi dari apa itu? Nah, ghost atau hantu. Anyways, ghost atau hantu. Ini adalah energi. Kita ini punya energi yang namanya roh. Seperti dinamo di tengah-tengah otak kanan kiri. Muter kenceng, habis itu menyalurkan listrik sehingga kita bisa hidup. Listriknya di situ. Ketika itu sudah selesai, onderdilnya sudah rontok, lalu energi itu akan keluar. Ketika dia mencari tubuh yang baru atau onderdil yang baru, otomatis energi ini akan kembali kepada yang maha besar, atau energi ini menunggu. Ketika menunggu, energi ini akan berbenturan dengan energi kita sehingga kadang kita melihat. Ya, itulah yang jelaskan kepada teman ya. Kadang kita melihatnya karena dia masih menunggu, atau akan kembali ke Sang Maha Besar. Tetapi kembalinya dia ke Sang Maha Besar harus melalui perbuatan baik dan buruk sehingga sempurna. Disinilah kesempurnaan itu bisa dilakukan. Tetapi kesempurnaan itu dikasih waktu. Ya, dikasih waktu. Nah, yang hanya bisa berpikir, manfaatkanlah waktu ini. Berbuatlah kebaikan, cinta kasih. Dan ketika itu ada, maka secara otomatis akan membuka sendiri. Secara otomatis, karena kita nggak punya akses seperti yang bilang. Hanya dengan welas asih, fokus, waspada, cinta kasih, itu akan membuka. Dibukakan dengan sendirinya oleh Sang Maha. Cinta. Ya, susah juga merasakan cinta. Bingung kalau yang ditanya tentang cinta. What is love? What is the word love? L-O-V-A. Love. Susah. Cinta itu bukan mencintai tubuh. Cinta itu bukan mencintai tubuh. Maka ada seorang mengatakan, jangan kau mencintai dunia, harta atau kekayaan, apapun itu, karena itu tidak abadi. Begitu juga pula dengan cinta manusia. Ketika engkau mencintai tubuh, ketika engkau mencintai wajah, sebenarnya bukan itu. Cinta adalah mencintai Sang Maha di dalam dirinya. Mencintai Sang Maha di dalam dirinya, karena Sang Maha ini adalah energi. Dan
Dan di dalam diriku juga ada Sang Maha. Nah, gimana, paham belum atau bingung? Mungkin namanya juga dari kedangkalan spiritual. Jadi kita ini tidak mencintai tubuh atau wajah, tetapi kita mencintai Sang Maha yang ada di dalam dirinya, dan dia mencintai Sang Maha di dalam diriku. Ketika aku mencintai Sang Maha di dalam dirimu, yang artinya aku mencintai kecerdasanmu, karena kecerdasanmu adalah suatu hal yang membawa dalam kebaikan. Kecerdasanmu membawa budi dan daya. Kecerdasanmu menuntunku ke dalam perbuatan budi. Makanya ketika orang cerdas dengan orang cerdas menjadi satu tanpa ego, itu artinya terkoneksi antara Sang Maha Dia dengan Sang Mahaku. Ketika nanti yang bisa mencintai seseorang, berarti Sang Mahaku mencintai Sang Mahanya Dia. Tetapi jika Sang Mahaku terlalu cerdas untuk Sang Mahanya Dia, ketika aku tidak mengarahkan Sang Mahanya Dia, energinya Dia, maka akan adanya benturan positif dan negatif, maka akan tercerai-berai, selesai karena egonya dia. Tetapi ketika kita mencintai seseorang yang Sang Mahanya sudah cerdas spiritualnya, dengan kita juga yang sudah cerdas spiritualnya, maka Sang Maha dan Sang Maha ini terkoneksi, berjalanlah dalam satu kekuatan Sang Maha. Itulah yang dinamakan cinta yang abadi. Karena mencintai Sang Mahanya Dia dan mencintai Sang Mahaku, di mana Sang Mahanya Dia adalah Sang Maha yang sudah sadar secara spiritual dan Sang Mahaku yang sudah sadar secara spiritual, terjadilah cinta secara spiritual, secara kesadaran spiritual yang sudah terbentuk dan terbangun, sehingga Sang Mahanya Dia dan Sang Mahaku menjadi satu dalam ikatan cinta yang abadi. Karena aku bukan tertarik oleh tubuhnya ataupun wajahnya, tetapi tertarik oleh Sang Maha yang ada di dalam dirinya, dan dia juga tertarik oleh seorang Sang Maha yang ada di dalam diriku. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.